Kita coba pakai input tegangan 10 volt dulu. Mata soldernya dalam keadaan dingin ya. Langsung kita hubungkan dengan sumber tegangan. Oke, arusnya naik 3 ampere dan langsung berasap dan langsung panas secara instan ya. Dan arusnya juga turun ke suhu yang kita atur. Jadi rangkaian ini bisa mempertahankan suhu solder tetap stabil. Ketika kita buat nyolder, arusnya akan naik. Kalau solder pada umumnya kalau misalnya 40 watt ya terus 40 watt ya, nggak naik turun. Sekarang kita coba untuk pengetesan ekstrim ke spons basah. Wah, arusnya sampai 3 ampere ya. Ini tergantung input juga sih kayaknya. Halo semuanya, kembali lagi di channel MS Service. Oke, di video kali ini saya melanjutkan modif solder portable ini. Kalau kemarin saya menunjukkan cara ganti mata soldernya pakai mata solder C210. Nah, untuk video kali ini saya mau mengganti rangkaiannya dengan rangkaian pengontrol suhu yang bisa benar-benar mengontrol suhunya dengan stabil ya. Oke, langsung aja kita bongkar. Mungkin untuk cara bongkarnya ini ada yang kesusahan ya, karena ya memang agak sedikit susah. Ya lecet-lecet dikit gak ngaruh lah, daripada beli 200-300 ribu ya kan. Oke, jadi ini rangkaiannya sama sekali tidak saya pakai ya. Langsung aja putus bagian elemen ke rangkaiannya. Jadi yang dipakai cuma bracket konektornya aja ya. Untuk rangkaiannya langsung buang aja. Tapi nggak usah dilepas, langsung aja dipotong kayak gini. Mungkin nanti saya akan ini ya, merakit rangkaiannya yang versi mini supaya muat di gagangnya. Jadi nanti tinggal di input DC aja udah nyala. Untuk input tegangannya, kalau teman-teman pakai type C ini bisa aja sebenarnya ya. Tapi saya inginnya pakai kabel langsung. Karena saya punya bekas kabel anti panas, jadi sayang banget kalau nggak dipakai. Untuk yang kali ini saya nggak mau pakai sensor. Kalau teman-teman mau pakai sensor magnet kayak blower, diangkat langsung hidup, ditaruh mati, itu bisa banget ya ini. Tapi kalau saya nonton video reviewnya, sensornya itu ada di tatakannya ya. Tapi nggak tahu juga sih yang orinya seperti apa, karena saya nggak punya solder orinya. Tapi sepertinya yang saya lihat itu seperti itu, di tatakannya itu ada kabel. Jadi asumsi saya sensornya ada di tatakannya ya. Jadi ini ada 5 kabel, saya pakai yang kabel elemennya aja, tidak saya kasih sensor di gagangnya nanti. Jadi ini cuma positif sama negatif aja, positif sama ground ya. Cukup di solder gini aja, positif sama ground, dan tinggal dipasang lagi aja, benar-benar simple, nggak ada komponen apapun di gagangnya. Supaya nantinya ketarik nggak lepas, saya kasih lem di sini, pakai lem bakar aja cukup, karena ini nggak panas ya, bukan kayak solder listrik pada umumnya yang gagangnya panas. Dan niatnya nanti solder ini saya mau rakit di AMS Box Service Gen 3. Wah, ini ganteng banget ya kelihatannya. Untuk fiturnya ini sama kayak PSU Gen 3, cuma tambahan USB yang lebih banyak, dan ada solder C210 yang kita rakit saat ini ya. Dan untuk rangkaian pengontrol suhunya ini jujur saya agak curang ya, karena ini bukan karya saya sendiri teman-teman. Ini rangkaiannya saya ngambil dari Google ya. Teman-teman tinggal ketik aja solder T12 analog. Nah, ini langsung keluar berbagai rangkaiannya. Dan ini saya pakai yang versi dari AK Kashan ini ya. Ini rangkaian untuk T12 sebenarnya ya, tapi saya coba-coba untuk C210 ternyata bisa. Oh ya, untuk suhunya ini saya belum ngukur ya. Mungkin nanti ada perubahan di 3 komponen ini, antara trim pot, potensial, atau R10 ohm ini ya. Untuk solder tipe ini memang wajib ya untuk kontrol suhu. Kalau untuk T12 seperti yang saya gunakan ini saya pakai step down aja udah enak. Tapi kalau mau lebih maksimal ya pakai kontrol suhu juga. Ya, ini kayak solder darurat aja sih, karena sehari-hari saya pakai station, jadi agak susah kalau mau pindah-pindah. Oke, langsung aja kita tes rangkaiannya. Ya, sebelumnya untuk memastikan kita tes dulu. Nah, dengan dipencet pakai jari gini, kalau lednya nyala berarti rangkaiannya berfungsi ya. Seenggaknya rangkaiannya nyambung lah. Kalau berfungsi ngatur suhu enggaknya ya kita coba aja. Kalau untuk T12 ini sudah saya buktikan ya, udah enak banget. Tapi tidak sempat saya bikinkan konten
karena rangkaiannya rangkaian nyontek ya, jadi nggak pede saya memamerkannya. Oke, ampernya langsung naik tinggi dan mulai turun. Untuk tegangannya ini saya belum tahu juga pastinya pakai berapa. Oke, langsung panas ya. Mungkin nanti pakai 10 volt ya, 10 atau maksimal 12 lah. Oke, protek. Ternyata 3 ampere nggak cukup. Mungkin nanti SMP-S nya 6 ampere lah, biar aman ya, biar awet bertahun-tahun. Nah, kita coba naik turunkan tegangannya. Oke, arusnya tetap bagus nih rangkaiannya. Oke, arusnya tetap 600 ya. Ini coba kita tempelkan ke spon yang basah. Nah, ampernya langsung naik ya. Jadi rangkaian ini bekerja dengan baik dengan mata solder C210 juga. Mungkin ini pakai mata solder yang tipe lain yang pakai optocoupler ini bisa ya. Ini saat nempel PCB juga arusnya langsung naik ya. Jadi untuk teman-teman yang suka ngerakit elektro ini wajib dicoba lah ya. Kalau dibandingkan dengan solder listrik yang langsung colok listrik ya, ini jauh banget ya kualitasnya. Kalau solder yang biasanya kan bisa malah nempel ya mata soldernya, jadi dingin. Kalau yang seperti ini nggak mungkin bisa dingin ya, suhunya stabil. Mungkin saya tunjukkan kalau pakai step down itu seperti apa, karena perbedaannya cukup jauh ya. Oke, sekarang saya pakai step down ini. Untuk step down ini langsung instan ya, ini langsung 1 ampere lebih. Kita pakai 1,5 aja. Ini biasanya udah panas. Dan coba kita tempelkan ke spon. Oke, nah langsung turun ya. Panasnya di awal doang, suhunya langsung turun. Ini jadi nggak ada asap sama sekali ya kalau ditempelin terus. Nah, ini kelihatan basah mata soldernya. Jadi kalau teman-teman masih menggunakan yang versi step down, ini alangkah baiknya teman-teman nyobain rangkaian pengontrol suhu ini ya. Dan kalau teman-teman mau rakit yang AMS Gen 3 ini seperti yang saya mau rakit ini, untuk chargernya saya mau nyobain modul charger ya. Kalau saya baca deskripsinya ini bagus ya, protokol fast chargingnya itu banyak banget, jadi bisa universal. Dan untuk rangkaian soldernya juga saya ingin modif sedikit, dan ini masih proses ya, masih belum jadi. Jadi saya mau nambahin otomatis nanti, dan mungkin nanti saya buat beberapa keping untuk modul soldernya, jadi teman-teman bisa beli. Mungkin harganya 50-75 lah, gak mahal lah ya untuk modul solder secanggih ini. Oke, mungkin gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.